Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baik jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita alhamdulillah memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali mudahkan kita untuk kemudian melakukan aktivitas mengawali hari-hari kita dengan ragam amal-amal soleh sebagai sebuah kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka Allah berikan aktivitas rutinitas yang di dalamnya meniscayakan mengalir berbagai macam pahala, dan itu semua di luar daripada sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan, ya. Aktivitas yang kemudian ini menjadi sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ianya meniscayakan untuk kemudian mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali amalan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan. Akan tetapi ada di antara hamba-hamba Allah yang tidak merasa puas kalau hanya sekedar menunaikan yang wajib-wajib doang, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, ya, dan ini kemudian menjadi sesuatu yang dikenal dengan istilah sunnah yang untuk memuaskan dahaga mereka-mereka yang kemudian tidak merasa cukup dengan sesuatu yang wajib, lalu kemudian menambah dengan berbagai macam amal-amal yang sunnah, baik sunnah muakkadah ataupun sunnah biasa, sunnah standar, ya, ghairu muakkadah. Maka jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memudahkan kita untuk itu semua. Karena demi Allah tidak ada yang kemudian berikan kita kemudahan dalam melakukan berbagai macam aktivitas amal ketaatan kecuali Allah lah yang kemudian memudahkannya. Baik jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita melanjutkan fikih sirah. Terakhir kita sudah berbicara di salah satu daripada makar dari dua makar orang-orang munafik yang kemudian tercatat di dalam sirah pasca perang Bani Mustalik atau perang Muraisi, ya. Sebuah peperangan yang itu hanya terjadi sangat singkat, namun kemudian Allah berikan ghanimah yang luar biasa, ya. Perang Bani Mustalik, satu kabilah yang kemudian dikepalai oleh Al-Haris bin Abi Diror, yang kemudian sudah kadung tersebar beritanya, maka Rasul segera mengirimkan pasukannya untuk memberikan manuver nyata dan Allah berikan kemenangan. Sampai kemudian banyak di antara mereka yang tertawan, hatta termasuk putrinya Al-Haris yang bernama Juwairiyah binti Al-Haris, yang kemudian ini dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dampak daripada kemudian pernikahan Rasul dengan Juwairiyah, maka banyak di antara kabilah Al-Haris bin Abi Diror ini yang kemudian masuk Islam, hatta termasuk kemudian Al-Haris bin Abi Diror juga kemudian masuk Islam, ya. Seorang wanita yang kemudian memberikan keberkahan luar biasa atas kaumnya, ya, dengan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam peristiwa itu ada juga kemudian
satu peristiwa yang ini menjadi turunan hukum, ya. Ya, di mana sahabat lah bertanya kepada Rasulullah SAW terkait dengan hukum yang namanya azl. Nah, ini khususnya suami istri, ya, mengeluarkan nutfah di luar rahim, ya, azl. Yang ini kemudian nanti turunan hukumnya itu ada pada masalah keluarga berencana, ya. Insya Allah nanti kita bahas sedikit lah, ya. Lalu kemudian itu makar yang pertama, ya, di mana dalam peristiwa itu terjadi gesekan antara sahabat Muhajirin dan Ansor, dan ini sudah kita bahas, ya, di mana gesekan ini kemudian sedikit menimbulkan ketegangan antara Muhajirin dan Ansor, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung kemudian menutup pintu celah syaitan dengan menampakkan kemurkaan, wajah merah, seraya kemudian mengatakan abida'wal jahiliyah wa ana baina azhurikum da'uha fa innaha muntinatun, ya. Sahabat Ansor kemudian menyeru, memanggil golongannya, ya lil Ansor. Sahabat Muhajirin manggil golongannya, ya lil Muhajirin. Sebuah seruan yang pada dasarnya kedua golongan ini adalah golongan yang tidaklah Allah kemudian menyebutkan melainkan kebaikan, ya. Tidaklah Allah menyebutkan dua golongan ini melainkan isinya kebaikan. Surat At-Taubah di ayat yang ke-100 jelas Allah kemudian menyebutkan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhu bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an ila akhir ayat. Dan sabiqunal awwalun, mereka-mereka yang kemudian dari kalangan pertama yang semangat menyambut seruan Islam, ya, dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Sebutan dua istilah ini Allah sebut dalam surat At-Taubah itu isinya pujian, ya. Artinya tidak semua yang kemudian Allah sebut dalam Al-Qur'an baik semua, ya. Artinya secara karakter Fir'aun itu juga disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, tapi kan karakternya macam kayak gitu. Tapi Muhajirin dan Ansor Allah kemudian tidaklah menyebut mereka melainkan dalam kebaikan. Terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kemudian menyebutkan tidaklah ada yang mencintai orang-orang Ansor kecuali orang mukmin, dan tidaklah yang membenci kalangan Ansor kecuali orang-orang munafik. Akan tetapi ketika seruan ini kok berdampak pada pertikaian, berdampak pada membanggakan golongannya, membanggakan kelompoknya, maka dampak seruan ini itu nggak jauh beda dengan seruan-seruan jahiliyah. Nggak beda dengan seruan ya lil Khazraj, ya lil Aus gitu loh, ya. Sama, hanya beda nama saja, tapi dampaknya sama-sama jahiliyah. Kalau kemudian kok ketika Allah sudah meleburkan mereka dengan satu nama, yaitu huwa sammakumul muslimina min qablu, dialah Allah yang telah memberikan nama kepada kalian dengan sebutan kaum muslimin, lah kok kemudian masih mengangkat benderanya sendiri. Ini yang jadi masalah, ya. Maka jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala kita harus sadari bahwasanya konteks ukhuwah itu melampaui golongan kita masing-masing. Kalau kemudian kita sudah direkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama umat Islam, maka yang namanya istilah ormas, istilah kelompok apa? Grip. Ya, ini sudah nggak berlaku lagi, melebur atas nama umat Islam gitu loh, ya. Cuman masalahnya, ironisnya, fitnah yang kemudian melebar atau kemudian melanda kaum muslimin hari ini bukan hanya sebatas kita dikotak-kotakan dalam wilayah teritori, bukan hanya sebatas itu masalahnya, ya. Masih mending kalau wilayah teritori, itu bukan masih mending dalam arti kata baik gitu, ya, tetap sama-sama buruk. Tapi lebih parah lagi bukan hanya batas wilayah teritori, tapi pada batas wilayah kelompok itu masalahnya, ya. Tinggalnya satu negara, bahkan satu daerah, hanya lantaran bahkan satu rumah, ya. Hanya lantaran beda pilihan kemudian menganggap bukan kelompok saya kamu gitu. Padahal kalau kemudian kita melihat dengan sudut pandang yang jauh lebih luas lagi, di mana Allah sudah mempersatukan kita dengan sebutan umat Islam, kaum muslimin, ya.
Surat Al-Hajj di ayat paling penutup itu kan, ayat 78 atau berapa itu, ayat terakhir. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza, dialah Allah yang telah memberikan nama kepada kalian umat Islam dari semenjak dahulu. Sebelum Al-Qur'an itu diturunkan, Allah telah memberikan nama umatnya Nabi Musa yang beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah sebagai umat Islam. Ya, umatnya Nabi Ibrahim beriman kepada Nabi Ibrahim, beriman kepada Allah, ya umat Islam juga sebutannya. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Kalau kemudian umat-umat terdahulu beriman kepada nabinya, beriman kepada Allah dan beriman kepada nabinya, sebutannya sama, kaum muslimin. Wa fi hadza, dan juga dalam Al-Qur'an ini, ketika Al-Qur'an ini diturunkan, Allah tetap memberikan nama yang sama, umat Islam. Nah, kita yang kemudian mengkotak-kotakkan kita sendiri. Sekalipun umat Islam, kalau bukan golongan saya bukan. Beda madhab, lain lagi urusannya, ya. Beda pilihan, lain lagi urusannya. Akhirnya yang ada musuh semua jadinya, ya. Sulit untuk kemudian bersatu. Ya. Maka jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini ya menghantarkan kepada kita bagaimana kemudian kita berupaya untuk merawat yang namanya ukhuwah, karena ukhuwah ini jauh di atas segala-galanya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian makar kedua yang dilakukan oleh orang-orang munafik dalam hal ini kemudian dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dan kita sudah sampaikan ya, sosok Abdullah bin Ubay itu sosok yang cerdas luar biasa. Cerdas, brilian, kemudian pendapatnya itu ya pokoknya mantul lah ya. Ya sering saya ulang-ulang, antum bisa bayangkan ya, pertikaian Aus dan Khazraj itu dua hal yang sebuah pertikaian yang itu berlangsung ratusan tahun ya, dan tidak ada yang kemudian mampu mendamaikan. Mereka sepakat kemudian mengangkat sosok Abdullah bin Ubay sebagai penengah mereka, sebagai pemimpin mereka berdua. Ini bukan kualitas ecek-ecek, nggak kaleng-kaleng kelasnya Abdullah bin Ubay gitu ya. Mampu menjadi juru damai dari dua kabilah yang sama-sama bertikai ratusan tahun. Dan kedua kabilah itu sama-sama ridho kalau yang kemudian menjadi pemimpin Abdullah bin Ubay. Itu kualitasnya nggak kaleng-kaleng, Pak, ya. Kalau kemudian grup sebelah kan ya cuman grup sebelah doang yang dukung, yang lainnya kan kagak gitu loh ya. Tapi Abdullah bin Ubay itu dua kubu ini, Aus dan Khazraj, itu sama-sama sepakat, sama-sama ridho kalau dia jadi pemimpin ridho ya. Artinya berarti manuver politiknya luar biasa kan begitu ya, Masya Allah. Namun ternyata kepiawaiannya, kejeniusannya, kepintarannya, ya segala kelebihan yang kemudian Allah berikan kepadanya tidak kemudian menghantarkan dirinya pada rasa syukur, namun justru kemudian memilih jalur pembelotan ya, kemunafikan. Kenapa? Karena perkara dunianya tergeser ya. Harusnya jadi pemimpin, ada pendatang baru bukan pribumi lah, kok malah menggeser posisinya ya. Nah, peristiwa kedua yang kemudian ini menjadi makarnya orang-orang munafik ya, adalah peristiwa yang kemudian menimpa Ummul Mukminin ya, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwanya masih sama pasca perang Muraisi atau perang Bani Mustalik ya. Ketika kemudian perjalanan kembali ya, dan sudah menjadi umum Rasulullah SAW itu kalau kemudian mau perang, beliau ngundi para istrinya, siapa di antara para istrinya kemudian ikut menemani dalam perjalanan peperangan. Nah, diundi tuh. Nah, dalam perang Bani Mustalik atau perang Muraisi ini yang kemudian keluar undian adalah Ibunda Aisyah dan Ummu Habibah ya. Ibunda Aisyah itu fisiknya kecil, enteng, ringan ya. Singkat cerita, ketika kemudian perjalanan pulang dari Muraisi mau kembali ke Madinah ya, Ibunda Aisyah sudah berada di Haudaj. Haudaj itu apa ya? Sekedup ya, sekedup yang kemudian biasa diletakkan di atas punggung onta. Nah, ketika kemudian pasukan sudah siap-siap berangkat, Ibunda Aisyah ngeraba lehernya,
kok nggak ada kalungnya nih. Nah, tanpa sepengetahuan penjaga, beliau kemudian turun dari haudaj, keluar nyari kalung. Penjaganya nggak ada yang lihat, ya. Penjaga nggak ada yang ngelihat. Penjaga itu taunya Ibunda Aisyah itu masih ada di dalam sekeduk tadi. Nah, kemudian Ibunda Aisyah keluar kembali ke tempat buang tempat MCK ya, sungai lah atau apa gitu kan, nyari kalungnya itu kan. Ya, lantaran tubuh Ibunda Aisyah itu kecil, ya. Mereka yang kemudian bertugas mengangkat haudaj itu nyaris nggak berasa antara ada dan tidak adanya Ibunda Aisyah di dalam haudaj itu nggak berasa. Saking ringannya tubuh Ibunda Aisyah. Yang jaga haudaj menganggap Ibunda Aisyah masih ada di haudaj. Begitu kemudian pasukan siap berangkat, diangkatlah itu haudaj sekeduk tadi, kemudian diletakkan di atas punggung unta, siap berangkat. Ibunda Aisyah ketinggalan, masih nyari kalung. Begitu kemudian kalung itu sudah ketemu, beliau kemudian balik ke kemah pasukan, sepi, udah nggak ada orang, ya. Maka beliau kemudian ngambil keputusan, tak tunggu di sini sajalah, ya. Kali-kali kemudian mereka sadar ada yang kemudian ketinggal, terus balik lagi, ya. Maka beliau kemudian menutupi tubuhnya dengan jilbabnya, ya. Sampai kemudian tim penyapu lewat. Nah, biasalah namanya pasukan gitu kan ya, kalau kemudian kita jalan berkelompok bikin acara siahah kayak acara naik gunung kan tetap biasanya ada tim penyapu itu kan ya, yang fisiknya rodok-rodok kuat gitu kan ya, bisa bolak-balik gitu kan. Nah, sama pula dalam peperangan itu biasa Rasul kemudian juga menjadikan sebagian sahabat sebagai tim penyapu. Yang saat ini menjadi tim penyapu adalah Sofwan bin Mu'attal, ya, tugasnya menyisir pasukan, gak ada yang ketinggalan, mungkin ada barang-barang yang terjatuh gitu lah ya. Sampai kemudian Sofwan bin Mu'attal tiba di tempat Ibunda Aisyah ini berbaring ya, dengan bertutupkan jilbab tadi ya. Karena sebelum turunnya syariat hijab ya, Sofwan bin Mu'attal pernah melihat wajah Ibunda Aisyah, sehingga tatkala kemudian beliau melihat sosok yang sedang berbaring itu Ibunda Aisyah, nggak ada kalimat yang keluar dari lisannya Sofwan bin Mu'attal kecuali kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Dan Ibunda Aisyah kaget, kemudian terbangun ya, dan yang beliau dengar juga hanya kalimat istirja tersebut. Maka kemudian Sofwan bin Mu'attal ini menundukkan untanya, lalu mempersilahkan Ibunda Ibunda Aisyah naik di atas unta, lalu kemudian dituntun ya. Dituntun unta itu sampai kemudian mendekati gerbang kota Madinah. Nah, disinilah kemudian berawal fitnah itu kemudian menyebar. Ya, ketika kemudian sampai mau masuk kota Madinah, pemandangan semacam ini dilihat oleh Abdullah bin Ubay. Wah, udah ya, Masya Allah. Cuman kalau kita nanti memahami skenario Allah itu, Masya Allah, keren-keren banget lah ya. Ya, Allah takdirkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu menyaksikan peristiwa itu. Dan apa kalimat yang keluar? Kalimat keji yang keluar, demi Allah, Sofwan tidak selamat dari Aisyah, Aisyah juga tidak selamat dari Sofwan. Ya. Ini kalimat sindiran, ya. Kalimat sindiran tapi kemudian mengarah kepada satu tuduhan. Tapi nggak bisa dikatakan sebagai sebuah tuduhan, ya. Nah, tambah lagi liciknya Abdullah bin Ubay, dia tidak menjadi orang yang kemudian menyebarkan berita itu. Tapi cara dia itu mengumpulkan cerita, lalu kemudian cerita lagi seolah-olah itu cerita dari orang lain gitu loh ya. Maka nanti dalam hukumannya itu kan Abdullah bin Ubay nggak kena hukuman had, sementara yang 3 orang sahabat itu nanti kena hukum had. Hukum had dalam konteks ini adalah tuduhan qadzaf. Dan nggak main-main, 80 kali cambukan nanti qadzafnya itu ya. Hukum hadnya dicambuk 80 kali karena menuduh wanita baik-baik berzina. Tapi Abdullah bin Ubay nggak kena hukum had itu. Kenapa? Ya,
ya liciknya luar biasa ya. Dia ya menyebarkan tapi istilahnya pakai nama orang lain lah ya, pakai seolah-olah tuh cerita orang lain yang kemudian dia ceritakan kembali. Nah, jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, Ibunda Aisyah nggak tahu. Pasca itu ya qadarullah Ibunda Aisyah juga kemudian sakit, dan selama masa sakitnya Ibunda Aisyah itu nggak tahu kalau kemudian desas-desus itu sudah melebar, menyebar di seluruh penduduk Madinah ya. Sampai satu ketika Ibunda Aisyah keluar bersama Ummu Mastah ya. Ummu Mastah hendak buang hajat. Begitu kembali, perjalanan kembali, kaki Ummu Mastah ini kemudian tersandung batu, terantuk batu ya. Kalau orang latah biasanya langsung menyebut apa gitu kan ya. Nah, Ummu Mastah ini ternyata kalau kita simpulkan dari kisah ini rodok latah, kemudian nyebut celakalah Mastah ya. Kalimat sumpah serapah gitu loh ya, kalimat sumpah serapah. Ibunda Aisyah yang pada awalnya dia nggak ngerti apa-apa, kaget mendengar sumpah serapahnya Mastah terhadap anaknya. Loh, terus Ibunda Aisyah tegur, kok kamu ngomong gitu sih, gitu ya, bahasa kita gitu ya. Kalau bahasa formalnya buruk sekali ucapanmu gitu kan ya. Kalau bahasa gaulnya, kok ente ngomong kayak gitu sih, nggak boleh loh gitu kan, nyumpahin anak sendiri gitu kan. Nah, kemudian Ummu Mastah itu mengatakan kepada Ibunda Aisyah, loh, kamu nggak tahu toh apa yang dilakukan Mastah? Loh, emang dia nggak ngapain? Kata Ibunda Aisyah, dia tuh nyebarin kamu tuh begini, pasca kemudian kamu pulang dengan Sofwan. Kaget makdek, langsung tambah sakit. Ya, Masya Allah. Berita itu sudah nyebar luas, sudah lama, berhari-hari nyebar. Ibunda Aisyah nggak tahu. Yang dirasakan Ibunda Aisyah itu hanya, kok Rasul beda ya sikapnya. Biasanya lemah lembut, perhatian, apalagi kalau aku lagi sakit. Nah ini kok kayaknya dingin-dingin aja, adem, hilang perhatiannya. Oh ternyata ini kali sumbernya, gegara ini kok sikap Rasul berubah terhadapku. Padahal Ibunda Aisyah itu istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, paling energik, paling ayu. Tapi kemudian Rasul sikapnya berubah dan Ibunda Aisyah nggak tahu itu. Sampai kemudian Ummu Mastah ini cerita semacam itu. Pantesan gitu ya, kok Rasulullah sikapnya berubah. Ini udah sebulan terakhir berubah sikapnya. Apalagi ketika aku sakit kok nggak ada perhatian sama, cuman datang nengok gimana kabarnya terus keluar lagi. Nggak ada romantisnya. Padahal Rasul sosok suami paling romantis ya. Maka jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala ini yang menjadikan Ibunda Aisyah lalu kemudian tambah sakit parah ya. Akhirnya berita itu kemudian semakin meluas sampai disinilah sisi manusianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul teruji ya. Artinya beliau nggak mampu melakukan apapun. Satu sisi berita itu sudah menyebar sedemikian luas dan itu sulit bendung ya. Di sisi lain wahyu Allah Subhanahu wa taala enggak turun-turun. Yang kemudian wahyu itu diharapkan turun untuk menunjukkan kebebasan Ibunda Aisyah atas tuduhan tersebut. Allah tunda sebulan lebih itu enggak turun-turun tuh wahyu. Rasul nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai akhirnya Rasul hanya kemudian mampu mengumpulkan para sahabat. Wahai manusia, siapa di antara kalian kemudian akan membelaku dari laki ini ya. Maka sahabat Ansor kemudian naik, aku ya Rasul ya. Siapa yang kemudian telah menyakitimu wahai Rasul? Kalau dia dari kalangan Aus, maka aku yang akan mengeksekusi. Kalau dia dari kalangan Khazraj, biarkan ya urusan itu menjadi internal kami ya. Ya. Demi Allah wahai Rasul, tidaklah kami melihat dia, maksudnya Ibunda Aisyah,
adalah sosok wanita yang baik-baik, dan tidaklah kami melihat dia, maksudnya Sofwan bin Mu'attal, itu juga seorang laki-laki yang baik. Maka Rasul juga kemudian mengatakan, demi Allah wahai manusia, sesungguhnya aku tidak melihat keduanya kecuali orang-orang baik. Ya, sudah sebulan itu Bunda Aisyah pulang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Rasul datang ke rumahnya Abu Bakar, nengok bagaimana Aisyah. Ya, satu kalimat yang kemudian justru tambah membuat sakit ibunda Aisyah. Kalimat yang keluar dari Rasulullah SAW, dan memang hanya itu yang bisa dilakukan oleh Rasul. Keputusan finalnya belum Allah turunkan. Ya, dan ini nanti menjadi hujjah nyata betapa yang namanya wahyu Al-Quran itu ya betul-betul dari Allah, bukan bikinan Rasulullah SAW. Ya. Rasul udah lama nggak ketemu Aisyah, Aisyah juga lama nggak ketemu Rasul, karena ibunda Aisyah kan pulang ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu Rasul kemudian datang, yang keluar dari mulutnya, wahai Aisyah, Allah akan membebaskan kamu, tapi kalau kamu melakukannya, segera bertaubat, karena Allah zat yang maha penerima taubat. Ini kalimat mengandung multitafsir ya bagi ibunda Aisyah. Di antara multitafsirnya, kok seolah-olah Rasul juga termakan isu semacam itu. Ya, ingat. Dan setelah sebulan lebih ibunda Aisyah bukan nggak bertemu, ya jarang ketemu sama Nabi lantaran juga beda tempat tinggal saat itu. Begitu Rasul datang kok ngomongnya kayak begitu, tambah sakit. Bukan itu yang diharapkan dari ibunda Aisyah, tapi Rasul justru malah pakai, kalau dalam versi lain kemudian disebut, wahai Aisyah, kalau kamu betul-betul melakukan, bertaubatlah kepada Allah, ya Allah maha penerima taubat. Ya, sampai kemudian ibunda Aisyah mengatakan kepada Abu Bakar, wahai ayah, ya, apa yang harus aku katakan kepada Rasul? Tolong sampaikan sesuatu kepada Rasulullah. Abu Bakar mengatakan, apa yang harus aku sampaikan? Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Ngomong sama ibunya juga begitu, wahai ibu, sampaikan sesuatu kepada Rasulullah. Apa yang harus aku sampaikan kepada Rasul? Aku juga nggak ngerti apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain untuk menyampaikan hal itu. Maka Ibunda Aisyah kemudian mengatakan, demi Allah tidak ada yang kemudian memberikan gambaran paling relevan dengan kondisiku semacam ini kecuali sebagaimana gambaran Allah ceritakan tentang kisah Nabi Yakub. Dan tidak ada kalimat terbaik yang kemudian harus aku ucapkan kecuali sebagaimana kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yakub tatkala diuji oleh Allah dengan anak-anaknya. Fasobrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Karena ibunda Aisyah sampai mengatakan, demi Allah, seandainya aku katakan bahwasanya aku tidak melakukan itu, dan Allah maha tahu aku tidak melakukan itu, kalian pasti nggak akan percaya. Dan kalau kemudian aku mengatakan iya aku melakukannya, dan wallahi aku nggak pernah melakukannya, kalian bakal percaya. Maka tidak ada yang bisa menggambarkan kondisiku hari ini kecuali sebagaimana apa yang Allah kisahkan tentang Nabi Yakub alaihissalam. Dan tidak ada kalimat terbaik yang kemudian aku ucapkan kecuali kalimat yang pernah diucapkan oleh Nabi Yakub. Fasobrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ya, kesabaran yang baik. Dan aku hanya mohon pertolongan kepada Allah terhadap apa yang kemudian kalian sifatkan. Artinya apa? Hanya kepada Allah lah kemudian aku mohon pertolongan kalau kemudian kalian memberikan tuduhan-tuduhan semacam itu kepada aku. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Enggak lama setelah itu baru kemudian Allah turunkan wahyunya. Surat An-Nur, awal-awal surat An-Nur yang terkhusus terkait dengan pembebasan ibunda Aisyah atas tuduhan itu. Allah turunkan surat ini ya, khusus di ayat yang ke-11 ya. Allah turunkan surat An-Nur di ayat yang ke-11 ya. Di mana ayat ini menjadi ayat pembebasan tuduhan ibunda Aisyah atas
atas berita yang kemudian tersebar. Itu nggak lama tuh setelah peristiwa tadi ya, sampai Ibunda Aisyah ngomong kayak gitu kan. Sampai kemudian Rasul lalu kemudian menyampaikan kepada Abu Bakar dan istrinya bahwasanya, wahai Aisyah, sampaikan kepada Aisyah, bergembiralah, Allah telah membebaskanmu. Rasul ngomong langsung kepada Ibunda Aisyah, wahai Aisyah, bergembiralah karena Allah telah menurunkan wahyunya yang menyatakan terbebasnya kamu dari tuduhan tersebut ya. Terus ibunya Aisyah, ya, mertuanya Rasul, mertua perempuannya Rasul, lalu kemudian ngomong sama Aisyah, wahai Aisyah, bangunlah ya. Kemudian berterima kasihlah kepada Rasulullah SAW. Ini yang menarik lah ya. Apa yang kemudian dikatakan oleh Bunda Aisyah tatkala kok ibunya nyuruh, berterima kasihlah kamu kepada Rasulullah SAW. Ibunda Aisyah langsung kemudian mengatakan, la wallahi la aqumu ilaihi wala ahmadu illallah. Aku enggak mau berterima kasih sama Muhammad. Jarang-jarang Ibunda Aisyah manggil nama suaminya dengan sebutan nama langsung. Saking mungkin rodok jengkelnya. Kenapa? Ya, ucapan yang diharapkannya enggak sesuai gitu kan ya. Yang diharapkan Ibunda Aisyah itu Rasul kemudian ya menunjukkan perhatiannya, menunjukkan kasih. Lah kok kemudian datang malah, wahai Aisyah, kalau kamu betul-betul melakukan ndang taubat, kan tambah nyakitin kesannya gitu ya. Maka ketika kemudian Allah menurunkan dari lapis langit 7 kemudian ayatnya yang membebaskan Ibunda Aisyah atas tuduhan tersebut, lalu kemudian ibunya Aisyah mengatakan, bangunlah, kemudian berterima kasih kepada Rasulullah. Ibunda Aisyah mengatakan, la, ya, aku enggak mau berterima kasih kepada Rasul. Aku hanya mau bersyukur kepada Allah. Allah lah yang kemudian telah membebaskanku dari tuduhan tersebut. Dan ini melampaui ekspektasiku. Ya. Harapanku hanya, ya, yang aku hanya membayangkan Rasul itu Allah kemudian kirimkan dalam bentuk mimpi atas ketidakbersalahanku. Lah kok kemudian Allah memberikan perhatian spesial, Allah turunkan satu ayat khusus dari langit ke-7 untuk kemudian menyatakan pembebasanku atas tuduhan tersebut. Berarti spesial banget nih ya. Jamaah yang semoga dari Subhanahu wa taala. Ya. Ini makar kedua ya, makar kedua yang kemudian digembas-gembosi sama Abdullah bin Ubay bin Salul dan banyak para sahabat yang kemudian terkena makar ini. Ya. Paling tidak dalam peristiwa ini tercatat 3 orang ya. Ternyata 3 orang yang kemudian ikut menyebarkan hadisul ifki ya, berita dusta ini. Ya, Mastah bin Usasah ini satu. Dan Mastah bin Usasah ini itu masih kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan hidupnya dompleng sama Abu Bakar As-Siddiq. Antum bisa bayangkan ya. Dompleng ya. Ya. Dompleng, diumpanin gitu kan, dikasih tempat tinggal, ya dibiayai sama Abu Bakar As-Siddiq ya. Maka ketika kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengetahui terbebasnya Ibunda Aisyah dari tuduhan tersebut dan ternyata salah satu yang nuduh itu adalah Mastah. Masya Allah, antum bisa bayangkan Pak ya, antum punya saudara gitu kan, itu saudara antum sudah antum kasih tempat cariin tempat tinggalnya sudah dibayarin, tur biaya hidup sehari-hari sudah antum kasih gitu kan lah kok nyebarin fitnah anak gadis antum, kira-kira apa yang antum lakukan? Coba ya, antum punya anak gadis, antum punya saudara antum sudah antum kasih tempat tinggal, kasih pekerjaan, hari-hari kemudian dibiayai, saudara antum punya anaknya juga dibiayai sekolah gitu ya. Nah, anak antum difitnah sama tuh saudara ente, apa yang bakal antum lakukan kira-kira? Ya, saudara kurang ajar banget gitu kan, udah diumpanin, udah dibiayain hidup, malah anakku difitnah. Lumrah sikap Abu Bakar macam kayak begitu, maka Abu Bakar bersumpah, demi Allah aku nggak bakal membiayai Mastah lagi. Masya Allah, ternyata Allah tegur ya. Ternyata Allah tegur itu, surat Al-Ahzab itu banyak kisahnya, Masya Allah ya.
Surah Al-Ahzab itu banyak sekali kisah. Ternyata Allah tegur dalam surah Al-Ahzab juga itu. Bentar, kita buka ayatnya. Kok Al-Ahzab, An-Nur. Ya. Al-Ahzab mah kisah perang Ahzab ya. Surat An-Nur ya. Di ayat yang ke 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan harta di antara kamu bersumpah bahwasanya mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Ketika ayat itu turun, Abu Bakar langsung merenung, ya aku milih ampunan Allah deh. Nah, Masya Allah lah. Itu kerennya sahabat gitu Pak. Ya, kerennya sahabat begitu. Kalau kemudian Allah sudah janjikan terkait pahala akhirat, dunia tuh hilang langsung, udah nggak mikir dunia. Ya, kalau kita kan masih mikir-mikir ya, ya Masya Allah, itu kan tar masih belakangan, masih akhirat gitu kan ya, masih lama. Ya. Tapi kalau kualitas sahabat begitu kemudian Allah memberikan janji berupa ampunan di akhirat, berupa pahala, maka yang ada di hadapannya berupa dunia udah tinggalkan. Abu Bakar As-Siddiq kalau kemudian bicara sakit hati, ini luar biasa Pak sakit hatinya. Ya tadi saya katakan ya, kalau kemudian itu menimpa kita, yakin sulit bagi kita buat memaafkan. Ya gimana mau dimaafin, lalu semuanya kita yang biayain, lalu hidup dia aja kita yang biayain. Lah kok kemudian kita punya anak malah difitnah sama itu orang, apa enggak? Ya Masya Allah ya. Padahal secara status Mastoh ini termasuk Ahlul Badar. Ya Masya Allah. Ya ini salah satu kuncinya ternyata di situ ya. Ternyata Mastoh ini termasuk salah satu Ahlul Badar, dan kita tahu apa yang kemudian Allah katakan terhadap Ahlul Badar. Masih ingat? Apa Allah berfirman kepada Ahlul Badar? I'malu ma syi'tum inni qad ghufirtu lakum. Berbuatlah atau lakukanlah semaumu, sudah tak ampuni. Nah ini kalau firman ini kok nyampenya ke kita salah memahami nanti. Oh yes, bebas gitu ya. Nah, beda tapi kalau kelasnya sahabat. Maksud daripada firman Allah i'malu ma syi'tum inni qad ghufirtu lakum, ya perbuatlah semau kamu aku telah ampuni. Allah akan halangi para sahabat dari keinginan buat bermaksiat. Nggak kepikiran tuh para sahabat kok pengen zina, itu nggak ada kepikiran, apalagi pengen melakukan kesyirikan gitu loh ya. Allah halangi hati mereka dengan ragam kemaksiatan, sehingga kalau kemudian melakukan kesalahan yang kemudian sifatnya kecil lah ya, seumpama besar, maka mereka siap menerima had tadi. Contoh sebagaimana Mastoh tadi ya. Karena tuduhan terhadap wanita baik-baik berzina itu enggak sembarangan ya. Maka hukumannya pun lumayan cukup keras ya. Dicambuk 80 kali cambukan ya. Nah, di antara yang lain selain Mastoh itu ada namanya seorang wanita ya. Saudari iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi saudarinya Zainab binti Jahas, namanya Hamnah binti Jahas. Nah, menariknya begini. Ketika kemudian Ibunda Aisyah kena kasus kayak gini, Hamnah binti Jahas yang merupakan saudarinya Zainab binti Jahas, di mana Zainab binti Jahas ini adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Zainab binti Jahas dan Ibunda Aisyah ini dua istri Nabi SAW kemudian saling berlomba untuk memikat Rasulullah SAW ya, pokoknya nyari simpati. Nah itu serunya kalau ini kita cuman bisa teori doang Pak ya. Serunya kalau bini lebih dari satu kayak gitu Pak ya. Kalau bini cuma satu itu laki suami ya, kita berantemnya sama bini gitu kan ya, tapi di teori Pak ya. Tapi kalau bini lebih dari satu, itu bini berantem merebutin kita gitu Pak. Ya teorinya macam kayak gitu. Nah, Ibunda Aisyah dengan Zainab binti Jahas itu
saling saling berlomba untuk mendapatkan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi menariknya begini, inilah selamatnya hati-hati para istri Nabi. Tatkala kemudian ibunda Aisyah ini tertimpa fitnah semacam ini, tidak ada satupun istrinya Nabi yang kemudian ngomporin, udah ceraiin aja kayak begitu, nggak ada, ya, nggak ada. Semuanya cuma mengatakan tidaklah kayak mendapati Aisyah kecuali wanita baik. Justru yang malah ngomporin ini Hamnah binti Jahsh, saudarinya Zainab. Kenapa? Harapannya mudah-mudahan dengan kayak gini Rasul lebih mencintai adiknya sebagai istrinya daripada Aisyah. Hamnah yang kemudian ikut ngomporin gitu ya. Nah, ternyata Hamzah juga kemudian mendapatkan hukum had berupa 80 kali cambukan ya. Termasuk kemudian sahabat Sabit atau siapa lupa saya, yang kemudian dia ahli syair ya. Maka kemudian di antara taubatnya beliau ini kemudian beliau membuat syair yang menyebutkan tentang kesucian, tentang keterbebasannya ibunda Aisyah. Cuman tetap ketiga-tiganya sama-sama mendapatkan hukum had, hukum cambuk 80 kali. Karena tuduhan qazaf itu bukan tuduhan sembarangan ya. Ini kaitannya dengan kehormatan seorang muslim. Kalau bicaranya tentang kehormatan seorang muslim, Allah nggak bakal main-main itu ya. Kasih syaratnya ketat. Dan dalam konteks ini ya kita sudah sama-sama mendapatkan ragam ilmunya, betapa syariat itu memberikan batasan yang ketat dalam tuduhan terhadap perbuatan zina ya. Nggak cuman sekedar 1, 2, 3 saksi, harus keempat-empatnya, dan konteksnya keempat-empatnya itu live nontonnya, nggak pakai video ya. Logikanya kan nggak mungkin ada orang soleh jenggotan gitu kan berempat nonton kayak gitu. Itu sulit ketemu saksi kayak gitu Pak ya. Maka kita nggak pernah mendapatkan yang namanya hukuman rajam itu kaitannya dengan adanya pelaporan, itu nggak akan pernah kita dapatkan. Hukuman rajam di masa Rasul itu terjadi lantaran pengakuan si pelaku. Pengakuan tok, nggak ada laporan. Kalau pengakuan nggak perlu ada saksi, ya yang pelakunya ngaku itu saja. Rasul kemudian nggak nanya lebih dalam, kamu lawan mainnya siapa? Nggak nanya, ya. Nggak nanya lawan mainnya siapa. Rasul justru malah kemudian berupaya untuk kemudian menutupi dalam arti kata begini, mencari uzur, ya. Seorang wanita Gomediah kan datang kepada Nabi, ya Rasul, sucikan saya. Emang kamu ngapain? Sedikitlah kemudian dia cerita. Rasul berupaya kemudian mencari uzur. Kamu mungkin ada penyakit gila kali. Enggak ya Rasul, saya waras normal. Mungkin cuma pegang-pegang doang kali. Enggak ya Rasul. Sampai Rasul tekan, apakah seperti pulpen masuk dalam tutupnya? Iya. Apakah seperti ember masuk dalam sumur? Lihat bahasa kiasan Nabi loh ya. Itu kayak begitu. Iya. Ya udah, pulang. Biarkan bayinya lahir. Bayi lahir, ya Rasul ini sudah lahir. Ya udah pulang sampai kemudian disapih. Coba bayangkan, ngasih uzur macam kayak begitu loh. Sampai kemudian 2 tahun lebih kan berarti kan ya, sampai bayi itu kemudian bisa makan sesuatu ya. 2 tahun lah paling nggak masa sapih. Baru kemudian wanita itu datang lagi, bayinya kemudian diambil sama Rasul, diberikan sahabat, baru kemudian wanita ini dirajam. Ya. Cuman kalau kemudian seseorang itu tidak melaporkan, maka hukuman had itu nggak perlu kemudian ditunaikan. Ya, jadi hukum had itu Pak, ya hukum had, ya hukum dalam hal ini berarti konteksnya hukum hadduz zina ya, hukum hadduz zina ya, hukum rajam terhadap zina. Kalau kemudian seseorang itu meniscayakan dia bisa bertaubat taubatan nasuha, nggak usah laporan ke pengadilan. Ya, mau dia punya dosa kayak apapun, kalau kemudian dia nggak perlu melaporkan ke pengadilan, cukup dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, berharap Allah mengampuni, itu selesai, cukup ya.
Tapi kalau sudah kadung sampai ke pengadilan, maka nggak bisa dicabut berkas kecuali harus diterapkan. Ya, kalau sudah sampai ke pengadilan, laporan sudah masuk, begini, ya, itu nggak bisa dicabut berkas lagi, dibatalin dia tuntutannya nggak bisa. Kasusnya dalam peristiwa ketika kemudian seorang wanita Bani Makhzum, ya, itu kemudian melakukan pencurian. Bani Makhzum ini suku Quraisy, Pak, ya, bangsawan. Nah, para sahabat kasak kusuk toh, aduh gimana ya, malulah kita ini tercoreng namanya lantaran wanita dari kalangan kita, suku kita kemudian nyolong. Coba bujuk Nabi lah, utus itu si Usamah bin Zaid, karena Usamah bin Zaid ini adanya anaknya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini adalah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Sementara Usamah bin Zaid itu ya kesayangan Nabi, ya kali-kali kalau kemudian yang ngajukan itu Usamah, Rasul bisa anulir, kasih hukuman yang lain gitu kan ya. Tapi kan laporan sudah masuk kepada Nabi. Kalau sudah masuk ya nggak bisa dianulir, nggak bisa kemudian dicabut berkasnya. Kecuali kalau kemudian laporan belum masuk, udah nggak usah laporan, udah kamu tobat aja lah. Nah itu nggak apa-apa, ya. Seperti itu loh ya. Jadi kalau dalam Islam itu selama kemudian belum sampai masuk ke pengadilan, maka cukup bagi pelakunya bertaubat kepada Allah. Kalau itu ada kaitannya dengan hak Bani Adam, kembalikan hak itu lalu kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah masuk laporan, nggak ada istilah cabut berkas, harus dieksekusi, itu masalahnya ya. Maka sebisa mungkin nggak usah masuk ke pengadilan, ya. Udah cukup kemudian bertaubat, taubatan nasuha, tenanan taubatnya, memperbanyak kemudian beragam amal soleh. Waman taba wa amila amalan solihah, ya. Orang kemudian taubat lalu kemudian beramal soleh, maka yubaddilus sayyi'atihim hasanat. Allah akan mengganti keburukan mereka dengan berbagai macam kebaikan. Thayyib jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, itu cerita singkat dari peristiwa Ibunda Aisyah yang kemudian mendapatkan ujian berupa fitnah, tuduhan zina, ya. Dan Allah dengan berbagai macam caranya, berbagai macam skenarionya, lalu kemudian membebaskan, bukan tanpa alasan. Allah kemudian menunda penurunan wahyu terkait pembebasan Ibunda Aisyah. Mudah bagi Allah ketika fitnah itu menerpa, Allah langsung turunkan wahyu, gampang toh? Gampang. Tapi apa hikmah dibalik kenapa kok sampai ditunda sebulan? Sebulan lebih wahyu nggak turun-turun, ya. Ya, padahal sangat mudah bagi Allah ketika awal kali itu fitnah kemudian menimpa Ibunda Aisyah, saat itu juga Allah turunkan wahyu pembebasannya, ya. Itu banyak ragam hikmah, nanti kemudian kita sampaikan insyaallah, ya, karena ini udah masuk suruk, ya. Maka berbicara tentang hikmah dan faedah di balik dua peristiwa, dua makar tersebut, dua makar orang-orang munafik tadi, insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan depan, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan. Demikian. Ada question nggak? Ada atau ada mau diskusi? Monggo silahkan. Pembuktian apa maksudnya nih? Ada kasus, dibuktikan dulu. Kalau kemudian tadi saksi, ya, artinya dalam konteks hukum Islam itu begini. Ketika kemudian ada laporan saksi, ya, maka laporan kalau kemudian kok yang dilaporkan ini mengakui, maka diterapkan hukum, ya. Dalam Islam sudah sederhana sekali, Pak. Dalam Islam sederhana. Kalau kemudian misalnya seseorang dilaporkan begini segala macam, kemudian orang ini membantah laporan, enggak, saya enggak melakukan itu, maka dalam Islam itu enggak perlu kemudian recheck segala macam. Cukup kemudian yang melaporkan itu harus kemudian memberikan bukti, yang membantah tuduhan harus bersumpah. Udah itu saja. Kalau misalnya seseorang melaporkan orang lain, tapi nggak ada buktinya, sementara orang itu membantah, ya, maka laporannya nggak masuk, nggak diterima. Kalau kemudian orang itu membantah dan orang itu bersumpah. Jadi kalau misalnya kita nih, antum melaporkan seseorang, maka apa yang antum laporkan, antum harus membawakan bukti atas laporan tersebut.
Ya, antum misalnya nuduh saya apa segala macam, ada buktinya gitu ya. Bukti atau kemudian ada ketambahan saksinya gitu kan ya. Kalau kemudian saya membantah laporan antum, maka pengadilan hanya meminta saya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari orang itu bersumpah itu dusta atau jujur, pengadilan tetap menerima sumpah orang tersebut ya. Sebagai konsekuensi logis dari apa yang harus dia terapkan dalam zohir kehidupan ya. Adapun terkait kemudian dia dusta, itu hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hakim itu nggak kemudian ngorek-ngorek, wah sumpahnya bohong kalian nih, nggak begitu ya. Terkait kemudian seseorang itu bersumpah wallahi saya nggak melakukan, nah kita khusus dalam mana hakim itu menghormati sumpah orang tersebut atas nama Allah Subhanahu wa taala. Terlepas apakah kemudian dia bersumpah itu hanya sebatas untuk membebaskan diri, itu bukan tanggung jawab kita gitu loh ya. Seperti itu ya. Jadi yang namanya saksi bukti itu tetap harus ada, tapi nggak kemudian kok pengadilan ngirim tim investigasi gitu buat ngorek-ngorek, jelimet, ngabisin biaya juga gitu kan ya. Islam itu sederhana sekali. Semua syariat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu la yuridu bikumul usra wala innama yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian ya, dan Allah nggak menginginkan kerumitan, kesulitan. Artinya setiap syariat yang Allah berikan kepada kita, maka apa yang kemudian Allah dahulukan adalah kemudahan ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Kalau di kita kan nggak, selama masih bisa disusahin ngapain dibikin gampang gitu ya. Nauzubillah, itu parah itu nanti di akhirat ya. Kenapa? Dapat ancaman Rasulullah SAW ya. Rasul kemudian mengancam, ya Allah, sulitkan orang yang mempersulit urusan umatku. Maka antum-antum yang punya posisi, yang punya jabatan ya, jangan nyusahin masyarakat. Allah yang bakal nyusahin ente kalau kemudian nyusahin masyarakat ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab ya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.